Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu rindu kepada Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita memperhatikan, kita melihat bagaimana ungkapan isi hati daripada pemazmur, dalam hal ini Bani Korah. Dia rindu kepada tempat kediaman daripada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Di dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Bahkan terjemahan lain mengungkapkan seperti ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, tempat-Mu tinggal sungguh indah. Nah Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bani Korah berkata betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Bani Korah berkata, alangkah menyenangkan tempat kediaman. Bani Korah berkata, sungguh indah tempat tinggal-Mu. Itulah sebabnya Bani Korah berkata dia sangat menyenangi, dia sangat menyukai tempat kediaman Allah. Dan ekspresi dari kerinduannya, kesenangannya kepada tempat kediaman Allah, di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi ini ungkapan senangnya pemazmur Bani Korah kepada tempat kediaman daripada Tuhan. Sampai dia berkata apa? Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, pagi yang baik ini tidak saja kerinduan ini merupakan ungkapan isi hati daripada pemazmur Bani Korah, tetapi juga kiranya merupakan sebuah kerinduan dari setiap kita, orang-orang percaya yang ada, yang hidup di hari-hari ini, yang juga memiliki kerinduan yang sama, yaitu kerinduan kepada apa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang bagaimana? Kepada Tuhan yang hidup dikatakan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita merindukan, menyenangi tempat kediaman Tuhan. Kita merindukan Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
Ada beberapa alasan yang membuat pemazmur Bani Korah berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Allah yang Maha Kuasa. Nah, alasan yang pertama kita bisa memperhatikan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam yaitu apa? Pemazmur akan menikmati kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi yang pertama yaitu ada kebahagiaan. Orang-orang yang menyenangi tempat kediaman Tuhan. Ya. Orang-orang yang senang dengan tempat kediaman Allah, merindukan Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya, mereka akan menikmati kebahagiaan. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam tadi di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang apa? Yang diam di rumahmu. Dikatakan lagi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ada kebahagiaan. Sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita menyenangi tempat kediaman Tuhan, kita merindukan Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita. Terjemahan lain dikatakan, ya, diberkatilah, ya, orang-orang yang diam di rumahmu. Diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jadi ada apa? Ada keberkatan. Dan pagi hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa berkat itu tidak saja berbicara tentang hal-hal yang sifatnya materi. Tapi ada banyak hal yang dapat kita nikmati, yang dapat kita terima ketika kita merindukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita menyenangi tempat kediaman Tuhan, kita merindukan Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Alasan yang kedua di dalam ayat yang ketujuh. Alasan yang kedua, ada kehidupan yang akan kita alami di dalam hidup ini. Ayat yang ketujuh, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hal yang kedua yang menjadi alasan kenapa pemazmur Bani Korah berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Karena apa? Orang-orang yang merindukan, menyenangi tempat kediaman Tuhan akan menikmati kehidupan di dalam. Dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, melintasi lembah Baka, dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada kehidupan di sana. Sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya yang merindukan Tuhan di dalam hidup kita, ya, yang rindu datang kepada Allah yang hidup, yang menyenangi tempat kediaman Allah, kita akan menikmati kehidupan di dalam hidup ini. Lembah Baka bicara tentang lembah yang penuh dengan apa? Dengan kegelapan, penuh dengan kekeringan. Lembah yang apa? Yang di dalamnya bisa ada kematian di sana. Tetapi firman Allah berkata, orang yang menyenangi tempat kediaman Allah, orang yang jiwanya, hatinya, dagingnya rindu kepada Tuhan, mereka akan menikmati kehidupan di sana. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari rindukan Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kita, menjalani hidup di hari-hari ini. Kita mau berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Allah. Hatiku dan dagingku, jiwaku hancur kepada Engkau, ya Allah. Yang ketiga yang kita perhatikan, alasan kenapa pemazmur berkata betapa disenangi tempat kediaman. Alasan yang ketiga ayat yang ke-8.
Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yang ketiga, ada kekuatan yang akan kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana pemastur menerima kekuatan daripada Tuhan, saya percaya kita juga akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang terus bertambah-tambah. Dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan beri kepada kita. Apalagi kita hidup di hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi lemah. Hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita saksikan setiap hari, ya, membuat kita mulai putus asa mungkin, khawatir. Tapi lewat firman Tuhan, kita yang merindukan Tuhan yang hidup, kita akan diberikan kekuatan yang ekstra. Kita akan semakin kuat, berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Pagi hari ini, biarlah kita merindukan Tuhan, merindukan tempat kediaman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya ada berkat yang akan kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yaitu kebahagiaan atau keberkatan. Yang kedua yaitu kehidupan akan kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kekuatan yang akan Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami pagi hari ini. Biarlah firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Kami yang merindukan tempat kediaman-Mu. Kami yang merindukan Engkau Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ada kebahagiaan, ada keberkatan, ada kehidupan, ada kekuatan yang akan Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kami. Sebabnya setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan, bahkan yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga hari-hari perjalanan hidup kami boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara, jaga, dan lindungi, pagari kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak Engkau kehendaki. Anugerahi kami kekuatan, kesehatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.